Sekarang kita bahas tentang ciri-ciri umum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak ciri-ciri umum mereka. Di antara ciri-ciri umum Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertama adalah akidah mereka semuanya dibangun di atas dalil dengan pemahaman salaf. Ya. Kemudian yang kedua, mereka mengimani semua dalil. Tidak ada yang ditolak sama sekali. Yang ketiga, mereka meyakini dalil yang sahih, yang sharih, tegas, tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Keempat, kalau disangka dalil menyelisih akal, maka akal yang dicurigai. Kemudian poin yang sangat penting yaitu mereka sangat mengagungkan salaf. Baik, kita akan singgung satu persatu. Yang pertama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibangun atas dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Makanya Ibnu Taimiyah ditanya, apa akidahmu? Maka dia berkata, amal i'tiqad fala yukhadhu anni wala amman huwa akbaru minni. Akidah bukan diambil dariku, bukan juga diambil dari orang lebih hebat daripada aku, tetapi diambil dari apa? Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang disepakati oleh para salaful ummah. Itulah akidah. Makanya kalau kita baca buku-buku akidah dari zaman dahulu, ya, Imam Bukhari sampai sekarang kita baca buku ulama semuanya, ini dalil, ini akidahnya, ini dalilnya, ini akidahnya, ini dalilnya, semua pakai dalil. Maka tidak mungkin Ahlussunnah berdalil dengan apa? Dengan kasyaf, tidak mungkin. Akidah begini karena kasyaf begini. Tidak mungkin Ahlussunnah berdalil dengan mimpi. Akidah begini karena saya mimpi begini. Tidak ada. Ya. Kasyaf, mimpi itu semua bukan dalil. Mimpi bisa menguatkan, tapi dia bukan dalil. Dalil utama adalah Al-Quran dan apa? Sunnah. Apalagi berdalil dengan perasaan, zauq. Ini dalilnya orang-orang sufi. Zauq, kasyf, kemudian mimpi dan yang semisalnya. Ini semua bukan dalil. Dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Dan ini ciri-ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dapati buku-buku mereka isinya adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Kemudian poin berikutnya di sini, mereka sangat mengagungkan salaf. Ya. Mereka sangat mengagungkan apa? Salaf. Kenapa kita Ahlussunnah meyakini generasi terbaik umat ini adalah para salaf? Ini sangat logis, karena para salaf adalah, mereka adalah murid langsung Nabi SAW. Kenapa? Kenapa? Karena mereka murid langsung Nabi SAW. Kemudian mereka yang langsung menerapkan dalil-dalil atau ayat-ayat yang turun, ayat-ayat dan hadis-hadis. Dalam penerapan tersebut mereka dibimbing oleh Nabi. Kalau salah ditegur oleh Nabi SAW. Bahkan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi tidak tahu, Allah turunkan ayat kasih tahu. Makanya mereka sering berdalil bahwasanya ayat tidak turun melarang. Kalau kami salah pasti sudah ada ayat yang turun melarang. Kata Jabir bin Abdullah, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu di zaman sahabat, kami melakukan azal, yaitu kami berhubungan dan kami keluarkan air mani dari rahim seorang wanita. Kalau seandainya itu dilarang, pasti Al-Quran sudah turun menegur. Itu dalil bahwasanya mereka dalam penerapan syariat juga dibimbing oleh siapa? Nabi, dan dibimbing oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling menarik yaitu mereka direkomendasi oleh Allah. Oleh Allah dan Nabi. Lahir dan batin. Terlalu banyak ayat memuji para sahabat, ya. Kata Allah tentang para muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang muhajirin yang meninggalkan harta mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, untuk apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah, mereka mencari keridhaan Allah. Allah puji niat mereka. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, dan mereka telah menolong Allah dan Rasulnya. Allah puji zahir mereka, mereka menolong Allah dan Rasulnya. Kata Allah, ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang imannya benar.
Kemudian Allah puji orang-orang Ansar, walladzina tabawwa'u dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara, dan seterusnya. Jadi ayat terlalu banyak ya memuji kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalhum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kaum pertama kali masuk Islam, Muhajirin dan Ansar, mereka pasti masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain mereka untuk masuk surga syaratnya walladzina tabauhum bi ihsan, harus mengikuti mereka dengan baik. Bayangkan mereka saking mulianya di sisi Allah dan Rasulnya dijadikan standarisasi untuk bisa masuk ke surga. Orang yang datang dari belakangan setelah mereka kalau ingin masuk surga syaratnya walladzina tabauhum bi ihsan, harus mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Jadi mereka dijadikan barometer, mengikuti manhaj mereka barometer untuk masuk surga atau tidak. Oleh karenanya tatkala Allah menyebutkan tentang perkataan orang-orang musyrikin, wa qala alladzina kafaru, ya, berkata orang kafir tentang orang-orang yang beriman, ya, lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Seandainya Al-Qur'an itu baik, tentu teman-temannya Muhammad itu ya tidak akan mendahului kita. Kita pasti lebih dahulu daripada teman-temannya Muhammad. Kalau Al-Qur'an itu baik, kita lebih dahulu beriman daripada para sahabat. Maka Ibnu Katsir waktu mengomentari ayat ini beliau berkata, wa amma ahlu sunnah. Adapun ahlu sunnah, maka dia ngomong berbalik dengan perkataan orang musyrikin. Kalau orang musyrikin mereka merasa lebih baik daripada para sahabat. Mereka mengatakan kalau Al-Quran itu baik, kita yang pasti duluan daripada para sahabat. Ahlus sunnah tidak, adalah sebaliknya. Ahlus sunnah meyakini lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu perkara baik, pasti para sahabat sudah lebih dahulu daripada kita. Karena mereka lebih utama, lebih mulia, lebih semangat dan yang lain. Inilah hal-hal yang menjadikan para sahabat, para salaf, generasi yang dipuji oleh Allah dan direkomendasi oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasiku, kemudian sesudahnya dan sesudahnya. Inilah barometer kita untuk berakidah. Akidah kita dibangun Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf.